Saya tidak mau Anda menyanyikan itu, tapi hidupmu tidak seperti apa yang Tuhan harapkan. Sehingga semua kekristenan kita menjadi Kristen kosong. Dan kita harus nilai dari sudut pandang kekekalan. Kalau dulu simbol kehadiran Allah di dalam tabut perjanjian Allah, hari ini simbol kehadiran Allah di dalam dirimu melalui Yesus. Maka di mana kita berada, di sana ada Allah. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Di waktu Anda tidak sembuh, apakah ungkapan ini akan terdeklarasi atau berhenti? Sehingga kita harus memandang kebaikan Tuhan dari sudut kekekalan. Kalau di dunia saudara tidak sehat secara fisik, bukankah jiwamu yang harus disehatkan? Kristus lahir dan ini menjadi Natal. Natal hadir bukan untuk menyamankan pikiran dan perasaan saudara. Dia hadir untuk menghantam kenyamanan para imam, kenyamanan Raja Herodes. Ahli-ahli Taurat justru orang-orang yang menyalibkan Kristus itu. Maka Natal hadir untuk membongkar kemunafikanmu. You berkata Tuhan baik, sikapmu justru mengabaikan apa yang Kristus katakan. Sehingga Paulungan menjadi sebuah bukti bahwa Kristus hadir tidak membawa kegemerlapan dan kemeriahan, tetapi dia sedang menjelaskan Kristus hadir untuk semua bangsa, termasuk bangsa kafir. Sehingga Allah memerintahkan 3 orang Majus untuk datang menjumpai Yesus. Orang Majus bukanlah orang Israel, maka di luar bangsa Israel adalah orang-orang kafir. Jauh sebelum kehidupan para imam di masa kelahiran Yesus telah dinubuatkan, dan kita sudah jelas di dalam slide, di dalam Mika pasal yang kelima, bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Tetapi setelah para imam dan para ahli Taurat mengetahui ada tindakan-tindakan demikian yang mengarah kepada lahirnya Kristus, justru mereka tetap berada di dalam istana. Lucunya Herodes yang gelisah dan ingin mencari Yesus. Para imam tidak ada Alkitab mencatat, sedang ingin mengetahui Sang Mesias itu lahir di mana sih? Karena Natal itu hadir untuk menghantam seluruh kebobrokan dan kenyamanan kita. Kita berkata Tuhan itu baik, tapi langkahmu mengabaikan apa yang Kristus katakan. Tetapi Tuhan Allah memakai orang kafir untuk menjumpai Yesus. Herodes juga mengikut untuk mencari Yesus, sehingga ia berkata, kalau kau ketemu dengan seorang anak di Bethlehem, informasikan dengan tujuan yang berbeda. Maka orang kafir mencari Yesus, orang-orang Majus, Raja Herodes, semuanya datang untuk mencari Yesus, tetapi tujuan yang berbeda. Orang Majus datang menjumpai Yesus untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi Raja Herodes, dia datang ingin menjumpai Yesus hanya untuk ingin membunuh. Dengan para imam, di mana mereka? Di mana orang-orang percaya? Tidak ada satupun kecuali para gembala. Paulungan berbicara tentang kerendahan hati yang Tuhan tunjukkan bahwa Dia hadir untuk semua bangsa, termasuk orang-orang kafir. Dan hari ini juga Kristus hadir, bukan hanya untuk kau pendeta, buat aku pendeta, buat orang-orang yang merasa melayani, tetapi untuk semua orang yang kalaupun hari ini, kemarin, dan masa lalu Anda banyak berbuat dosa, Natal hadir di hatimu untuk menyelamatkanmu dan membuktikan bahwa Yesus lahir, mati untuk kita diselamatkan. Amin. Yang hari ini masih suka berbuat dosa, bukan hanya hobi, tetapi menjadi pola hidup. Kristus memberikan kesempatan untuk kita kembali kepada polanya. Amin. Dan ingat, siapapun yang melayani, termasuk para pelayan ini, jangan-jangan fisiknya melayani, tetapi tidak dengan hatinya. You tahu? No, Tuhan yang tahu. Ini saya pendeta, rasa-rasanya keren. Kalaupun jaket saya murahan, rasa-rasanya tampak saleh, tampak suci. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Hatimu bersih atau tidak? Adakah Natal di hatimu? Kalau ada Natal di hatimu, seluruh kemunafikan akan dibongkar.
Kenyamananmu akan digeser. Hanya Kristus yang hadir. Sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan Natal. Bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Dia. Bukan lagi tentang inginku, tetapi inginnya. Sehingga sakit tak pernah sembuh pun. Itu berkat Tuhan. Itu baiknya Tuhan. Haleluya. Saya tidak mempersoalkan mujizat kesembuhan. Puji Tuhan, you sembuh dari sakit. Masalahnya, kalau you sakit tidak sembuh, apakah ini baiknya Tuhan? Atau jahatnya Tuhan? Baiknya Tuhan terukur bukan dari you sehat atau sakit, tetapi hatimu bersedia menerima Yesus dan langkah-langkahmu. Seperti apa yang Tuhan tegaskan sebelum kematiannya. Dia berkata, jika kau mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Tetapi banyak orang Kristen masukkan, susupkan, perbanyak daftar-daftar doamu, sehingga Tuhan berikan. Salah Pak Pendeta kita bermohon kepada Tuhan? No. Kita anak-anak Allah yang boleh minta ke Dia. Tetapi ingat, mintamu harus mintanya bukan mintaku. Apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Bukan menyenangkanku. Sakit Pak, tapi Kristus itu disenangkan. Itu kebahagiaan. Amin. Ada satu lagu kita yang saya cukup menarik dan saya sering kritik lagu ini. Semoga lagu ini dikritik, boleh dinyanyikan. Tapi dalam pengkritikan itu kita memperbaiki sikap untuk memaknai lagu itu. Kadang-kala kita nyanyikan lagu untuk kepentinganmu. Hei kawan-kawan, Bapak Ibu Saudara, kita itu bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan si Natal itu, Kristus Yesus. Amin. Coba kita nyanyikan lagu ini. Ini kita banyak curang untuk menyanyikan lagu ini. Rasanya semua sedap ya, karena cocok dengan kita. Kita mau sandingkan, apakah ini sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak. Aku diberkati tadi itu. Coba bantu Bu, aku diberkati. Biasanya begini bukan? Karena bicara berkat. Wow, haleluya. Apa yang sana? Saya mau tanya, waktu Anda bernyanyi, aku diberkati, aku dilimpahi, apa yang ada dalam pikiranmu? Sakitku sembuh, bisnisku berjalan lancar. Kalau kemarin gagal, hari ini harus berhasil. Wow, betapa curangnya kita di dalam berurusan dengan Tuhan. Mestinya renunganmu, aku diberkati. Yes, Kristus lahir, sebab Ia baik dari dulu hingga hari ini. Kebaikannya menghajarmu untuk sama seperti Kristus itu. Menghajar. Semakin dia cinta Tuhan, membuatnya berurusan dengan Tuhan dan takut berbuat dosa. Di tengah publik, di tengah banyak orang, atau hidup dalam dunianya sendiri, ada Allah yang disenangi, ada Allah yang ditakuti, sehingga langkah kita menunjukkan Natal telah lahir. Haleluya. Natal bukan bicara tentang kemeriahan. Natal bicara tentang ketersediaan hatimu untuk mengikul salib dan untuk mengikutnya sampai kepada tiang salib. Kalau Yesuslah disalib, mestinya aku dan saudara juga harus disalib. Dan kalau fisikmu tidak disalib hari ini, paling tidak dan memang harus, keinginan dagingmu yang harus disalibkan. Dulu Yesus fisiknya disalib, hari ini mungkin kita tidak, Pak. Saya bercerita dengan Bapak Gembala di Sentul ini, nilai untuk toleransinya adalah nilai hijau. Wah, ini puji Tuhan, luar biasa. Tak ada salib-saliban di sini, Pak. Tapi ingat baik, hatimu harus dirombak. Amin. Keinginan dagingmu harus dimatikan, disalibkan. Kalau kita dengan bebas memuji Tuhan, bukan berarti justru dagingmu mengikuti apa yang menjadi kesenangan dan perasaan saudara, tetapi harus berorientasi kepada pikiran dan perasaan Kristus, sehingga hari-hari ini menjadi hari yang menyenangkan Tuhan. Tidak lagi inginku. Kita punya banyak daftar permintaan, betul atau tidak? Saya tadi dengar juga WL berkata, kita mau akhiri tahun ini di dalam kemenangan. Saya mau ngomong, bukan hanya tahun ini, di setiap langkahmu harus berkemenangan. Kemenangan bukan dari sudut pandang kita, kemenangan dari sudut pandang kekekalan. Kemenangan bagaimana, Pak? Kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. You miskin bersama dengan Tuhan Yesus. You sakit bersama dengan Tuhan Yesus, sebab Ia baik. Maka korelasinya, saudara,
harus masuk ke seluruh lini kehidupan. Entah aku kaya, terpujilah Tuhan. Entah aku miskin juga, terpujilah Tuhan. Di dalam miskinku Tuhan dimuliakan. Di dalam kayaku pun Tuhan dimuliakan. Aku laki-laki Tuhan dimuliakan. Aku perempuan juga Tuhan dimuliakan. Maka berkemenangan itu ketika kita hidup berjalan bersama dengan Yesus. Bukan karena seluruh permintaan kita Tuhan berikan. Saya punya kesaksian saudara. Dan ini sudah berjalan 3 tahun. Saya sering curiga kepada Tuhan. Curiganya begini. Kok Tuhan berkati aku sejauh ini? Kok aku gak sakit lagi? Kok bisnisku makin lancar ya? Anakku gak pernah masuk rumah sakit. Saya curiga. Saudara pernah begitu? Kita curiganya kalau anak sakit, besok muncul lagi suami sakit. Ada persoalan dari keluarga sehingga mengimpi dan kita bernyanyi. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Kapan dia tidak menolong? Ini menjadi nyanyian yang curang. Kan begitu. Bagi Tuhan tak ada. Orientasi berpikirnya kemana? Perkelahian tadi. Kemerosotan di dalam bisnis. Bukan kemerosotan moral mentalmu di dalam mengikuti jejak Kristus itu. Maka di Natal ini dari cengeng menjadi dewasa. Amin. You jangan kembali kepada iman yang cengeng, melulu berkata Tuhan pasti tolong. Yes, Tuhan pasti tolong. Versinya Pak, bukan versiku. Versi Tuhan Pak. Maka lagu-lagu kita harus nyanyikan dan dinilai dari sudut pandang kekekalan, bukan hatiku. Maka setiap saya sakit, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh kok. Tapi aku berdoa kepada Tuhan, kuatkan hatiku di dalam menjalani sakit. Berapa banyak kita berdoa supaya Tuhan muluskan jalan. Mestinya you berdoa supaya kakimu kuat. Amin. Jangan berdoa supaya keadaan sesuai dengan harapan kita, tetapi berdoalah supaya hatimu dirombak dalam keadaan itu. Semakin kuat. Sehingga you datang ke gereja bukan supaya Pak Sandi menolongmu, memberkatimu, tetapi you datang ke sini untuk menolong Pak Sandi. Sehingga semuanya kita datang untuk saling menolong. Datang ke gereja bukan untuk diperhatikan, tetapi untuk memperhatikan. Pendeta datang memperhatikan, jemaat datang memperhatikan, dan semua kita pasti datang saling memperhatikan. Tidak lagi tersinggung dengan keadaan pendetamu yang you menganggap ini pendeta enggak care, you yang harus care. Maka pendeta harus membawa dampak pertobatan kepada jemaat. Juga jemaat harus bisa membuat pendeta bertobat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan paksa-paksa kami untuk menjadi dampak pertobatan itu. You yang paksa diri. Sehingga masing-masing kita punya orientasi yang sama. Dengan hadirnya aku, orang bertobat.